kasus di sebuah rumah sakit di Bangsal penyakit dalam, beberapa perawat akan melakukan operasi. Di Bangsal, penyakit dalam ini terdiri dari 2 pasien dan 2 tim perawat, yaitu perawat pagi dan perawat siang. Pasien Nyonya A dengan diagnosa demam tipoid dan Nyonya S dengan diagnosa stroke. Lalu perawat dan ahli gizi pun berkolaborasi tentang makanan yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Setelah melakukan operasi selesai, perawat siang menjalankan tugasnya masing-masing. Lalu setelah selesai melakukan tindakan, ada pasien baru dengan diagnosa GEA dari ruang IGD. Di sebuah rumah sakit ruang Dahlia, ada perawat shift pagi yang akan melakukan operan kepada perawat shift siang. Assalamualaikum, apakah sekarang bisa kita melakukan operan? Iya, siap. Apakah semuanya sudah lengkap? Perawat siangnya sudah hadir? Iya, sudah hadir. Baik semua, karena semuanya sudah kumpul, sebelum melakukan operan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Perawat pun berdoa sebelum melakukan operan. Baik, operan dimulai dari ruang Dahlia kelas 1A. Pasien bernama Nyonya A, jenis kelamin perempuan, lahir 10 Januari 1986, didiagnosa tipoid. Tekanan darahnya itu 110/90, nadinya 80 kali per menit, respirator rate-nya 22 kali per menit, suhunya 38 derajat, TTV pasien normal, hanya suhu yang tinggi. Pasien diberi terapi obat oral yaitu paracetamol tadi 500 magnesium 3 kali 1 dan domperidone 500 magnesium 3 kali 1. Lalu infus RL-nya 500 cc, saturasi karbon dioksidanya 98. Pasien tidak ada keluhan lain, hanya saja demam, pusing, mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Dan untuk pasien Nyonya A dikonsultasikan ulang pada ahli gizi ya, karena pasien tidak nafsu makan. Lalu pasien yang kedua di ruangan Dahlia atas nama Tuan S, usia 56 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya tanggal 20 Juni tahun 1965, diagnosanya stroke. Untuk tanda-tanda vitalnya, tensinya 200/110 mm/Hg, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Keluhan pasien saat ini sakit kepala, sulit berjalan, pasien mengalami kelumpuhan di sebelah kanan. Untuk terapi obatnya ada obat antiplatelet, antikoagulan, heparin, dan untuk Nyonya S dikonsultasikan ulang ke ahli gizi karena ada gangguan pada pola makannya. Operan pun selesai. Perawat shift siang konsul dengan ahli gizi untuk pemenuhan kebutuhan pasien. Selamat siang Kak, saya perawat dari ruang Dahlia ingin mengonsultasikan mengenai gizi dari Nyonya A dan Tuan S. Siang juga Kak, baik sebelumnya boleh tahu permasalahannya apa? Baik Kak, di ruang kami ada 2 orang pasien. Yang pertama atas nama Nyonya A, usia 35 tahun dengan diagnosa tipoid, dengan keluhan demam, pusing, mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Berat badan pasien pun turun 2 kilo semenjak sakit. Dan untuk pasien kedua atas nama Tuan S, usia 56 tahun dengan diagnosa stroke hemoragik dengan keluhan pusing dan mempunyai gangguan kelumpuhan pada badan bagian kanan dengan tekanan darah yang tinggi yaitu 200/110. Pasien mengalami gangguan pola makan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak infonya. Nanti saya boleh minta data pasiennya. Saya dan tim gizi lainnya akan mendiskusikan terkait permasalahan pasien dan kami juga akan berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Beberapa menit kemudian, ahli gizi menelpon perawat di ruang Dahlia terkait pemenuhan kebutuhan nutrisi. Selamat siang, kami dari tim gizi. Apakah benar dengan perawat ruangan Dahlia? Baik. Kami telah diskusikan dan pertimbangkan apa saja yang harus dimakan oleh Nyonya A dan Tuan S. Untuk pasien Nyonya A dengan diagnosa tipoid, makanan yang dihindari adalah makanan yang tinggi garam dan tinggi lemak.
Hanya saja pemberian makanan pasien diatur dengan cara beri makan pasien nyonya A dengan porsi kecil tapi sering, dan makanan yang diberikan dalam keadaan hangat. Dan untuk pasien atas nama Tuan S dengan usia 56 tahun, diagnosa stroke hemoragik, diberikan makanan yang rendah garam, rendah lemak, dan pastinya bergizi seimbang. Diberikan makanan dengan tekstur yang lembut. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan soal makanan. Tim kami yang menyiapkan, kakak hanya membantu dan memantau pola makan pada pasien. Baik, sebelumnya terima kasih kak. Baik kak, terima kasih atas informasinya. Lalu perawat 1 dan 2 ke ruang pasien untuk memeriksa kondisi dan menanyakan keluhan pasien. Siang, bagaimana ibu keadaannya? Saya ingin mengecek suhu ibu terlebih dahulu ya, karena tadi pagi suhu ibu masih demam. Selamat siang sus. Baik sus, silakan. Bu, suhu tubuh ibu alhamdulillah suhunya sudah turun ya bu, 36,5 derajat Celcius. Kalau boleh tahu apa yang ibu rasakan saat ini? Alhamdulillah saya sudah merasa baikan sih, tapi saya masih merasa pusing. Mulut terasa pahit dan makanan saya tidak habis sus. Oh, masih sering pusing ya bu. Untuk makanannya sedikit-sedikit dulu, tetapi sering. Lalu jangan lupa minum air putih yang banyak ya bu, agar mulutnya tidak terasa pahit lagi. Baik sus, nanti saya coba. Terima kasih ya sus untuk sarannya. Ya bu, sama-sama. Sepertinya dengan kondisi ibu seperti ini sudah bisa melakukan rawat jalan di rumah. Nanti saya diskusikan ke dokter dan tim yang lainnya ya bu. Baik sus, kalau begitu. Setelah perawat 1 selesai memeriksa Nyonya A, lalu perawat 2 menuju ke Tuan S untuk mengecek keadaannya juga. Selamat siang Pak, bagaimana Pak keadaannya hari ini? Saya ingin mengecek tekanan darah Bapak terlebih dahulu ya, karena tadi pagi tekanan darah Bapak masih tinggi. Apakah Bapak bersedia? Selamat siang Sus. Baik Sus, silakan. Baik Pak, tekanan darahnya sudah mulai turun ya, 180/100. Kalau boleh tahu, apa yang Bapak rasakan sekarang? Iya nih Sus, sudah mendingan ya Sus. Iya nih Sus, masih sedikit pusing. Ya Pak, mungkin itu karena efek dari tekanan darah Bapak yang lumayan tinggi. Saya menyarankan untuk Bapak makan makanan yang rendah garam, rendah lemak, dan pastinya bergizi seimbang ya Pak. Dan makanannya juga harus dengan tekstur yang lunak dulu ya Pak, untuk menurunkan tekanan darah Bapak. Baik Sus, terima kasih untuk sarannya. Iya Pak, sama-sama. Kalau begitu saya pamit untuk kembali ke ruangan dulu ya Pak. Iya Sus. Perawat 1 dan 2 sudah selesai menanyakan kondisi pasien dan melakukan tindakan. Lalu mereka kembali ke nurse station. Beberapa menit kemudian ada telepon. Lalu perawat 1 mengangkat telepon. Dengan ruang Dahlia ada yang bisa dibantu? Iya sus, ini dari IGD, ingin menanyakan apakah ada bed kosong untuk 1 orang dengan diagnosa gastroenteritis akut? Sebentar ya sus, saya lihat data terlebih dahulu. Baik sus. Sudah saya cek sus, masih ada bed kosong. Baik, nanti pasien akan pindah ke ruangan sekitar jam 4 ya sus. Baik sus, terima kasih. Jam 16.00 tidak lama perawat IGD datang mengantarkan pasien. Assalamualaikum sus, mau nganter pasien? Salam, oh iya mari saya antar ke ruang 02. Bapak sudah sampai ke ruang rawatnya ya Pak, semoga lekas sembuh. Iya. Lalu perawat IGD memberi operan ke perawat 2. Sus, saya mau operan terkait Tuan T ya. Baik sus. Baik, operannya kita mulai ya sus. Namanya Tuan T, usia 30 tahun, kondisinya lemas, tekanan darah 130/90 mm hektogram, nadinya 75 kali per menit, pernapasannya 18 kali per menit, dan suhunya 37,5 derajat Celcius, dengan diagnosa gastroenteritis akut. Baik, segitu saja sus, kalau begitu saya pamit ke ruang IGD kembali ya. Terima kasih. Baik sus, terima kasih.